Widianti Utami alias Fuji secara blak-blakan mengungkapkan terkait kedekatannya dengan Verrell Bramasta. Ia, di hadapan Vena Melinda, ibunda Verrell, Fuji tampak tersipu malu saat menyebut Verrell adalah sosok yang sempurna di matanya. Meski awalnya Fuji enggan memberikan respon terlalu dalam atas pancingan Vena Melinda yang merasa gemas dengan kedekatan Fuji dan putranya, Fuji pun akhirnya memberikan jawaban yang dinilai datang dari lubuk hati yang terdalam. Tidak hanya menyebut Verrell adalah sosok yang sempurna, dalam podcast bersama Vena Melinda itu, Fuji pun memberikan respon-respon yang selama ini sangat dinantikan oleh publik. Dan untuk mengetahui respon Fuji yang dianggap sebagai kode serius untuk Verrell Bramasta, maka inilah 5 kode serius yang dilempar Fuji untuk Verrell, versi Cumi Top 5. Dalam podcast bersama ibunda Verrell, Vena Melinda, Fuji tampak mengungkapkan terkait sosok Verrell di matanya. Ia, menurut Fuji, Verrell adalah sosok pria yang sempurna, dewasa, soft-spoken, dan memiliki pemikiran yang kritis. Mendengar jawaban Fuji saat tengah mendeskripsikan sosok Verrell, Vena Melinda tampak tersenyum dan menggoda Fuji, yang saat ini tengah dikabarkan dekat dengan Verrell. Lantas, seperti apa sosok Verrell di mata Fuji? Dan seperti apa reaksi Verrell yang mendapat sambutan positif baik dari Fuji maupun netizen? Tapi Masya Allah ya, anak Tante tuh benar-benar sempurna banget sih ya. Masya Allah banget, Tante hebat ngedidik Kak Verrellnya. Kalau melihat sosok ini, apa yang ada dalam pikiran Uti? Dewasa. Soft spoken, terus pemikirannya ternyata sangat kritis dan sangat aduh takut banget lagi, teliti banget ternyata. Orangnya teliti banget dan sangat sensitif. Perfeksionis ya? Banget ya. Tapi seneng kan jadi temennya selama berapa lama ya yang banyak belajar hal sih aku ya. Dia banyak ngiketin soal tentang ketelitian kali ya, sama jaga sikap boundary sama orang gitu. Itu aku belajar banyak tuh di dia tuh. Karena aku terlalu santai kadang. Alhamdulillah, kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan. Apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga. Apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan. Kedekatan Fuji dan Verrell diketahui memang mendapatkan banyak respon positif dari publik, terutama penggemar mereka. Bahkan ibunda Verrell, Vena Melinda pun nampaknya sudah memberikan lampu hijau untuk mereka berdua. Ia, dalam podcastnya, Vena Melinda bahkan berani bertanya kepada Fuji bagaimanakah pandangan Fuji jika ia menjadi ibu mertuanya. Dan Fuji pun menjawab jika ia akan sangat merasa senang dan bak memberikan kode jika Vena Melinda masuk ke dalam kategori tipe ibu mertua idamannya. Lantas, seperti apa jawaban Fuji saat ditanya oleh Vena Melinda, benarkah ibunda Verrell itu adalah tipe mertua idaman dirinya? Kalau misalnya, ini bayangan ya? Bayangan. Takut deh. Bayangan kalau misalnya punya mertua kayak Tante Vena sih kayaknya bakal happy, karena sefrekuensi, terus perhatian banget, baik banget, nanyain kabar aku mulu, caring banget, jadi aku suka aja, aku suka diperhatiin. Pas banget ya berarti. Mungkin udah tanda lampu hijau mungkin dari Mbak Vena sendiri. Ya kan yang ngejalanin nanti bukan aku ya, tapi yang jelas kalau aku sama siapapun ya, kalau orangnya baik, orangnya attitude-nya menyenangkan, aku pasti seneng gitu loh untuk bersilaturahmi. Dan memang kan juga Oma Opa Gala tuh baik juga, kan aku kemarin tag juga ya, Oma Gala ya, Mbak Dewi juga seneng banget aku main ke rumah Uti. Jadi kita tuh kalau punya teman-teman yang baik-baik, keluarga yang baik jadi teman kita kan seneng. Kalau secara personal aku suka ya, karena aku suka perempuan muda yang berkarakter. Aku suka perempuan yang punya boundaries gitu. Jadi dia tahu gitu, tapi orangnya tegas gitu. Jadi aku seneng tuh kalau perempuan independen gitu yang kerja bisa, ngatur rumah tangga bisa. Kan kemarin aku ke rumahnya rapi banget, nggak ada bau-baunya. Aku sampai bilang, ih hebat ya, ada kucing, tante juga ada kucing kok masih ada bau-baunya. Iya tante, aku OCD. Oh sama dong, kita juga OCD.
Jadi rumahnya bersih, jadi aku ngeliat, wah ini anak rapih ya. Itu dulu, karena perempuan tuh harus rapi kan. Harus, bukan penampilan kita doang, rumahnya rapi dan semuanya terorganisir dengan baik. Kedekatan Fuji dan Ferrell saat ini masih menjadi teka-teki publik. Iya, pasalnya meski Fuji dan Ferrell terlihat berhubungan intens, mereka masih belum mengungkapkan terkait status hubungan mereka. Iya, lantaran mereka belum mengungkapkan status hubungannya, terdapat berbagai macam spekulasi, di mana ada yang berspekulasi jika mereka hanya settingan. Dan ada yang berspekulasi jika mereka serius menjalin hubungan. Atas spekulasi liar tersebut, Vena Melinda pun akhirnya memastikan dan menanyakan langsung kepada Fuji terkait status hubungannya dengan Ferrell. Secara mengejutkan, Fuji mengungkapkan jika kedekatannya benar-benar nyata dan tidak ada settingan sama sekali. Mendengar hal tersebut, Vena Melinda pun tampak histeris dan memberikan respon yang positif. Lantas, seperti apa pengakuan Fuji soal kedekatannya dengan Ferrell? Tulus nggak gitu? Alhamdulillah sejauh ini aku kalau sama orang nggak ada niat untuk manfaatin siapapun ya tante ya. Aku kalau berteman sama orang atau dekat sama orang, alhamdulillah let it flow aja, nggak ada niat buruk, nggak ada niat manfaatin. Mereka kan tadi kalau aku lagi dekat sama seseorang aku ngerasa nggak klik, pasti aku ghosting, nggak aku respon gitu. Juga ini sebenarnya real, apa cuma memang kalian lagi buat begini nih? Gimana nih? Soalnya aku aja Ya bingung loh. menurut aku sih nggak ada yang dibuat-buat ya. Oh real tuh? Ya apa yang kita tampilkan yang takut salah ngomong nih. Kalian jadi putar-putar ya. Ya yang kita tampilin di sosial media ya kayak gitu ya, maksudnya nggak kita bikin kayak gini ya. Oh enggak ya. Berarti bukan pacaran sih, berarti lucu ya bergaulnya ya. Kayak Ferrell misalkan ngajarin Uti golf, tapi nggak dipegang tangannya tuh, jarang loh Ferrell kayak begitu. Iya, Ini padahal pegang aja. Oh, iya. Aduh. Karena Vina dipegang ya. Nggak ada ngomong, aku belum pernah Pegang loh. stick golf ya maksudnya Iya, kan? misalnya Ferrell nggak pernah loh kayak begitu behave tuh, nggak pernah loh. Aku kaget. Behave. Jadi biasanya dia nggak behave. Biasanya nggak yang kayak smooth begitu, makanya aku ini lucu banget sih ini berdua. Terus apalagi tuh main di playground, itu idenya siapa? Aku. Doain aja lah, mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Lainnya berarti mau nikah gitu bang? Ya doain aja menjadi yang terbaik kan Mau nikah gitu sama ya. yang lagi dijodohkan sekarang atau gimana nih? Bang? Ya, Suratin Fuji ya mas. ya pokoknya gini, saya mendoakan mudah-mudahan dengan yang sekarang bukan hanya saya pesan saya sama dia, jangan hanya sekedar main-main aja. Dan kebetulan Gayung bersambut Ferrell secara pribadi, dia bilang katanya udah bukan zamannya main-main lagi. Dia udah menjadi ingin niatkan dirinya, pokoknya ada niat pengen serius lah berhubungan serius dengan pasangannya gitu ya. Saya bilang ya udah bagus lah, saya bilang dua-duanya anak baik kok gitu. Saya dukung, saya support. Nanti resmi jadi saksi pernikahannya. Oh belum sampai ke saksi apa segala macam, belum, cuma dia Lamaran minta gitu, Mas, itu kapan? ya doain aja ya. Berarti benar ya main ini nih mas. Ya itu sama siapa lagi di orang yang sekarang. Pokoknya intinya dia mau serius dengan pasangan yang sekarang. Udah itu aja kesimpulan. Dalam podcast bersama Vena Melinda, Fuji akhirnya secara belak-belakan membongkar soal kriteria pasangan idaman versi dirinya. Ya, Fuji menyebut jika ia ingin memiliki pasangan yang bertanggung jawab, tampan, dan sepadan. Vena Melinda yang mendengar hal tersebut lantas kembali menggoda Fuji dan lagi-lagi menyinggung sosok Ferrell. Ya, Vena Melinda seolah ingin Fuji belak-belakan jika kriteria pasangan idamannya adalah Ferrell. Namun sayangnya, Fuji hanya menjawabnya dengan sebuah senyuman dan gelagat yang seolah tersipu malu. Lantas, seperti apa kriteria pasangan idaman yang diungkap oleh Fuji? Dan bagaimana reaksi Vena Melinda mendengar hal tersebut? Kalau laki ya pengennya sih bisa yang menuntun aku, yang laki, yang gentle, yang bisa ya kalau bisa yang cakep ya, yang cakep. Oh harus dong. Dan kalau bisa yang sepadan sih alhamdulillah banget ya.
sepadan tuh finansial kan? Enggak juga sih, mungkin kan nggak bisa dipukul sama rata ya tante ya kalau soal finansial, tapi seenggaknya ya dia bisa provide aku juga gitu loh, nggak perlu yang mewah tapi seenggaknya kita sepadan ya nggak susah gitu. Karena kan aku udah sampai di titik ini nggak mungkin dong aku Downgrade. iya. Ya itu nggak berlebihan dong guys. Memang harus jadi perempuan tuh seperti itu, bibit bebet bobot. Setuju nggak? Setuju. Ada bayangannya nggak siapa kira-kira? Dibayang-bayangin aja, ada kok tapi kan? di otak aku aja tante nggak boleh ikut bayangan aku. Wah. Dibayang-bayangin, didoain ya kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, cukup jadi relasi, jadi teman. Teman tapi mesra ya. Kan ada tuh lagunya. Oh iya, tapi Dia emang kan- lagi hits iya ya, HTS, Aku teman punya lain. teman. Ada tuh lagunya Ratu dulu, tau kan? Teman sepermainan. TTM. Saat ditanya oleh Vena Melinda terkait kapan target menikah dalam hidupnya, Fuji tampak menjawab tak ingin berlama-lama jika memang telah bertemu dengan jodohnya. Dan kalaupun ia belum menemukan sosok calon pendamping hidupnya dalam waktu yang cepat, Fuji mengaku akan mengusahakannya, lantaran ia tak ingin menikah di atas usia 27 tahun. Sementara, Ferrell diketahui sempat melempar kode jika dirinya ingin segera menikah. Bahkan kalau bisa, ia ingin menikah di tahun ini. Lantas, akankah Ferrell segera mengambil langkah untuk melamar Fuji di tahun ini? Mengingat Fuji bak melempar kode jika dirinya pun sebenarnya ingin segera menikah jika telah bertemu calon pasangan yang tepat. Kalau urusan jodoh aku nggak nolak. Oh gitu. Tapi udah ada bayangannya? Fotokopi kali bayangan. Bayangannya, ya aku pengen kalau laki yang bertanggung jawab aja sih, bisa menuntun aku lebih baik. Ya, jadi nggak ada target ya, mau usia berapa nggak ada target ya? Ya tapi jangan, sebenarnya aku nggak pengen lewat dari usia 27 sih. Oh gitu. Kayak 27 tuh udah maksimal. Kalau 27 belum ketemu gimana? Waduh, Mau ngapain? Ayo. siapa cepat dia dapat deh. Jangan dong. Jangan Tapi kalau dong. udah usia 27 belum dapat ya udahlah, berarti belum dikasih sama Tuhan. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Berarti tahun ini apa gimana mas? Belum sampai ke sana, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya dia minta pendapat saya, apakah momen yang bagus, momen yang baik. Kalau sekarang saya harus mengambil sikap juga untuk menjadi lebih serius, ya iyalah, udah mau ngapain lagi, saya bilang. Ih gila, udah itu anak dua-duanya baik, dari bibit bebet bobot yang baik, ya kenapa enggak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.